Dialog di studio masih bergabung bersama saya Rai Rangkuti, pengamat politik. Bang Rai, kalau kemudian berbicara soal nama-nama yang beredar, kita sudah lihat tadi di awal, ada nama-nama yang merupakan bagian dari PDI Perjuangan. Beberapa nama ini kemudian santer terdengar akan masuk di kabinet Prabowo. Tapi apakah ini kemudian memberikan sinyal atau indikasi yang sangat jelas bahwa saya kira bagi pertemuan itu untuk memantapkan, bukan memantapkan sih sebetulnya, ya penting lah bagi semua orang ada pertemuan ini, tapi tidak berarti pertemuan itu harus berakhir dengan penyatuan mereka, enggak gitu. Nah jadi ya ketemu aja gitu, karena sebelum undang-undang TNI maupun Polri gitu. Jadi mereka udah kerjasama sebelum pertemuan itu terjadi gitu. Nah jadi pertemuan itu lebih mengarah kepada ya semacam perayaan apa yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi tidak serta-merta itu ditafsirkan seolah-olah mereka akan bergabung. Bahwa akan ada nama-nama tertentu dari PDI Perjuangan yang akan masuk anggota kabinet, itu yang saya sebutkan tadi, yang kita kenal dengan istilah itu diwakafkan aja. Itu bukan berarti PDI mau masuk ke dalam gitu. Nah kemudian tapi memang ini juga pertemuan ini mensinyalkan kepada akan begitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai oposisi sinergis. Oposisi sinergis itu ya kalau memang bagus ya kita dukung gitu. Nah kalau dianggap nggak bagus ya kita akan jadi nggak akan ada sampai ke upaya penjegalan lah gitu. Penjegalan kekuasaannya Pak Prabowo gitu. Soal posisi PDIP kita bahas di dialog lain, tapi saya ingin lebih ke bagaimana kemudian melihat sebetulnya keinginan-keinginan dari partai-partai pengusung. Kalau kita lihat nama-nama yang ada sekarang ini ya, misalnya kan yang disebutkan itu Pak Azwar Anas ya. Pak Azwar ini menurut saya kalau di lingkaran PDI-nya kan dia belum orang elitnya gitu. Jadi dia masih ya mungkin orang kedua orang ketiga kan. Artinya di PDI Perjuangan itu kalau misalnya PDI-nya yang nyorong nama, saya kira bukan Azwar Anas pilihannya. Ya banyak kader mereka di PDI Perjuangan yang bisa ditempatkan sebagai anggota kabinetnya Pak Prabowo. Jadi kenapa nama ini ada di bursa itu? Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi sebetulnya ini lebih karena pilihannya Pak Prabowo. Itu bayangan saya. Ya kan memilih Azwar Anas karena Azwar Anas sudah jadi menteri yang sebelumnya kan terkait dengan menteri pemberdayaan aparatur negara kan. Nah kalau mau cari orang, bayangan saya orang-orang kayak Ahok itu mungkin yang disodorkan oleh PDI Perjuangan. Karena Ahok dan sebagainya itu udah di level satunya kan. Nah sementara Azwar menurut saya sih masih mungkin di level 2, level 3 dalam struktur struktur politik di lingkaran PDI Perjuangan lah gitu loh kira-kira. Tapi kita belum dengar nama Basuki Cahayapurnama ya masuk ya itu di bursa maksudku, itu ya. Ini yang saya mau katakan ini memberi sinyal kepada saya bukanlah PDI yang nyerahin nama gitu loh. Itu lebih karena Prabowo yang keinginan Pak Prabowo yang kebetulan ya orang-orang ini oke dan PDI nggak melarangnya. Itu loh kira-kira tuh. Dan dia juga tidak memandang apakah PDIP akan masuk di koalisi atau tidak. Makanya PDI mengatakan kami wakafkan itu orang-orang, kami tetap oposisi gitu loh. Karena itu memang diminta oleh Pak Prabowo gitu loh kira-kira tuh. Jadi bukan PDI-nya yang nyorongin nama gitu. Oke, Bang Ray, kalau melihat komposisi pendukung, partai-partai pendukung Pak Prabowo dan juga Gibran di kabinet berikut, rasa-rasanya sebetulnya partai-partai ini inginnya di pos-pos kementerian mana sih? Oh iya, ini penting tuh. Karena partai-partai ini kan nggak juga ingin sekedar masuk dong. Kalau mereka masuk misalnya di menteri-menteri yang nggak punya implikasi politik juga mereka berhitung. Nah oleh karena itu mungkin partai-partai ini akan rebutan pada dua posisi anggota kabinet. Posisi pertama yang berhubungan dengan aset negara, APBN gitu ya. Posisi yang kedua yang berhubungan dengan publik langsung tuh. Nah, yang berhubungan dengan negara ya tentu ada menteri perindustrian, ya menteri keuangan, ya menteri perdagangan, ya menteri investasi, macam-macam tuh. Nah, itu umumnya itu yang ditembak oleh partai-partai politik. Sebisa mungkin ya mereka menguasai itu. Karena itu kan aset ya. Siapa yang paling ingin ada di posisi itu? Saya kira seperti Golkar ya, di kabinet Pak Jokowi ya mereka ngambil itu kan. Dan sekarang juga menurut saya mereka akan bersikeras untuk bisa dapat di posisi itu juga gitu. Itu asumsi awal tentu ya. Nah di luar jabatan menteri yang berhubungan dengan ekonomi,
yang ditembak itu adalah jabatan menteri yang berhubungan langsung dengan publik. Nah, seperti apa misalnya? Seperti menteri pedesaan gitu ya, menteri apa namanya sosial gitu ya, menteri pemuda gitu. Itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Menteri desa ya dengan masyarakat desa kan, menteri sosial dengan masyarakat secara umum kan. Nah, menteri pemuda dengan anak-anak Gen Z macam-macam dan seterusnya gitu. Nah, itu juga bisa itu jadi ini loh, rebutan di antara mereka. Nah, itu gitu. siapa yang mau ada di pos-pos kementerian itu? Semuanya mau tuh, Semuanya mau ambil gitu. Kalau memungkinkan mereka bisa ambil di pos-pos itu akan ambil. Jadi nggak akan mau nomplok di satu. Gitu. Nah, tinggal ya disitulah nanti kemampuan Pak Prabowo gitu kan. Nah, cuman seperti PKB misalnya jarang tradisinya mereka masuk ke menteri keuangan, yang menteri yang berhubungan dengan ekonomi. Itu tradisi PKB gitu ya, yang kita kenal kan. Gitu. Kalau Demokrat ini kan setelah tidak menjabat Pak SBY tidak menjabat sebagai presiden, ini kali pertama mereka masuk ke dunia kementerian kan. Kalau akhirnya masuk, saya kira mereka lebih menerima apapun gitulah kira-kira. Mau ditempatkan dimanapun is oke lah gitu ya. Nah kalau Gerindra, saya kira juga dalam posisi yang menerima limpahan aja. Jadi mereka tidak sedang mengejar posisi tertentu. Karena itu tadi Pak Prabowo bagian dari politik harmoninya itu, ya kita ke bagian sisa-sisanya lah. Kira-kira begitu loh. Apalagi ya, pimpinan partainya sudah ada di pucuk paling atas gitu, ya. Kira-kira. Karena itu tadi Pak Prabowo ini kelihatan kalau dalam konteks harmoni itu tadi lebih mendahulukan orang dulu ketimbang dirinya gitu. Nah oleh karena itu mungkin dia akan ngambil posisi-posisi yang yang menjadi tidak incaran orang lah gitu. Tapi ada yang tetap harus dipegang oleh beliau karena itu langsung berhubungannya gitu. Pertama misalnya Menteri Sekretariat Negara itu jelas berhubungan dengan beliau juga kan. Nah itu sebisa mungkin adalah orangnya Pak Prabowo gitu ya. Soal Kepala BIN itu jelas berhubungan dengan kekuasaannya kan. Nah itu sebisa mungkin adalah orangnya Pak Prabowo juga gitu. Jadi ada tetap kementerian yang mau tidak mau menurut saya siapapun presidennya itu harus jaga betul itu harus orangnya dia gitu. Sebab kalau enggak susah nih kendaliinnya gitu loh. Termasuk mungkin nanti menteri kabinet kalau ada menteri kabinet ya kan urusan kabinet gitu. Nah itu akan diambil juga oleh beliau gitu kan. Nah itu kalau yang Gerindra tuh. Kalau apalagi tuh yang di dalam tuh. Kalau yang kan udah PKB, Nasdem sih menurut saya sih. Golkar tadi lebih lalu Demokrat terima apa adanya dulu karena ini baru kali pertama mereka masuk ke dalam kan gitu ya. Kemudian ya itulah kalau PKB lebih pada biasanya mereka itu lebih kepada menteri publik kalau dia dulu. Itu ya menteri agama ya kan mungkin menteri pendidikan ya mungkin menteri desa gitu. Jadi agak jarang kita melihat PKB itu mau masuk di lingkaran Menteri Keuangan, kecuali yang kemarin kan ada satu tuh kan, yang kebetulan masuk juga di Menteri Keuangan gitu. Oke, 80% yang Anda sebutkan tadi dalam hal politik akomodasi itu, pembagian paling ideal porsi untuk setiap partai-partai pendukung Prabowo Gibran harusnya seperti apa? Nggak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal. Karena semuanya pingin banyak kan. Itu naturnya. Itulah problemnya lagi-lagi. Nah cuman kalau kita berbicara dari soal lagi-lagi kalau konteksnya adalah bagaimana politik stabilitas ini dijaga oleh Pak Prabowo, tentu partai dengan kursi terbanyak di DPR itu akan mendapat kursi banyak juga kan. Dalam konteks inilah misalnya Golkar minta setidaknya 6. Ya kan mungkin PKB dapat 2 atau 3 gitu ya. Nasdem mungkin dapat 1, PKS mungkin dapat 1, lalu Demokrat mungkin dapat 2 atau 3 gitu ya. PAN mungkin minta juga lebih banyak ya kan, mungkin dia bisa 3 atau 4. Kalau artinya kan begini, kalau Golkar dapat 6 ya saya kira PAN akan minta 4. Karena kan meskipun suara PAN nggak signifikan di DPR, tapi kan PAN adalah bagian dari pemenangan Pak Prabowo. Gitu. Disitulah kekuatan daya tawar dia gitu. Kalau misalnya kalau dia sama dengan PKB kan dia bisa ngambek gitu loh. Lah kok sama PKB Pak Prabowo? PKB itu kan nggak kerja kata dia. Kan misalnya begitu tuh. Nah oleh karena itu dia mungkin
ya harus ada pembeda lah, setidaknya dari PKB. Kalau PKB dapat 2 ya kita 3 gitu loh. Misalnya kan kira-kira begitulah. Demokrat juga mungkin akan begitu. Jadi komposisi pertamanya Golkar yang terbanyak, mungkin disusul setelah itu adalah PAN, yang ketiga adalah Demokrat gitu ya. Nah Gerindra ya mungkin akan dapat 5 gitu ya. Nah yang setelah itu baru PKB, ya PKS dan Nasdem. Tapi apa implikasinya ketika ekspektasi tidak bertemu dengan realita? Pada ujungnya nanti partai-partainya akan terima. Ya, jadi soal Pak Prabowo berani tidak nanti, udah pokoknya begini, tetap ya. Katanya kan tanggal 21 akan diumumkan. Akan diumumkan di tanggal 21. Saya kira partai-partai akan terima apapun bagiannya gitu. Nah sampai kemudian terus di dalam ya melakukan manuver-manuver yang memungkinkan ada kocok ulang gitu loh kira-kira. Apalagi kalau nomenklaturnya benar 46, itu baru kementerian, belum lembaganya. Dan wakil. Dan wakil, Ya, betul. saya dengar ini beberapa ini juga wakil, dan ini membengkak luar biasa. Jadi dalam artian masuk akal jika kemudian semua yang membantu Pak Prabowo itu masuk dalam nomenklatur itu? Memang menurut saya sih, saya nggak terlalu yakin tujuannya demi efektivitas dengan pembangunan, demi menunjang pembangunan yang lebih gesit gitu. Nggak yakin saya. Tujuannya itu adalah ya mengakomodir kekuatan partai politik gitu. Makanya dibagi-bagi. Kan ini kan, kalau lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi itu, kalau kita baca nomenklatur yang dibuat oleh Pak Prabowo, itu sebetulnya nomenklatur yang pakai 3-4 aja cukup gitu. Nah cuma kan sekarang dipisah-pisah oleh beliau gitu. Jadi relatif nggak ada namanya nomenklatur baru. Hanya yang ada itu adalah nomenklatur, ada kementerian berdasarkan pemisahan dari yang sebelumnya. Menteri Kehutanan dan Lingkungan dipisah. Jadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan gitu kan. Nah Menteri Agama ditambah. Kalau Kementerian Agama sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh gitu. Mungkin ini yang baru nih, Kementerian Haji dan Umroh ini gitu ya. Nah yang lain itu adalah pemisahan-pemisahan gitu. Pemisahan dari Menteri Pendidikan Tinggi, nah sekarang diubah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikannya lain, Menteri Risetnya lain gitu. Jadi lebih banyak memecah yang dikumpul daripada menerbitkan kementerian baru. Yang baru itu mungkin itu tadi misalnya soal Kementerian Haji dan Umrah gitu. Nah itu baru kayaknya dalam kementerian. Sama ini makan bergizi. Kayaknya nggak ada kementerian khusus makan bergizi ini. Siapa gitu. tahu kan? Mana tahu juga sih. Gitu ya. Kita tunggu tentu. Iya. Tapi Bang Ray, idealnya pengumuman nama-nama ini sebelum dilantik atau pada hari saat kalau dilantik? sebelum lantik kan lebih baik. Bukan lebih baik, nggak punya dasar hukum. Ya mana tahu besoknya nggak bisa dilantik. Gitu. Katanya sebentar lagi, kita tunggu lah ya. Sebentar lagi. Oke. Bang Ray